Bagaimana cara memilih tempat bekam yang terstandar, yang baik dari aspek higienitas, kebersihan, dan sterilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lobi Hotel Grand Dafam Rohan Jogja, Hotel Syariah di Jogja. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk membuat sebuah konten yang moga-moga tentu saja kami berharap ini bermanfaat bagi antum semuanya, bagi para pembekam, bagi teman-teman yang biasa berbekam. Kita sampaikan, kita ambil satu tema, yaitu bagaimana cara memilih tempat bekam yang baik, yang terstandar, yang bermartabat. Ya pokoknya gitulah ya. Apa istilahnya? Semoga aja deh ya, yang baik, yang terstandar, atau yang seperti apa. Jadi ini tujuan kami ingin memberikan sebuah kecerdasan bagaimana cara memilih klinik, gria, tempat bekam. Kami sebut yang baik dalam pengertian yang baik di sini mungkin yang yang memang layak untuk dijadikan pilihan sebagai tempat bekam. Jadi insya Allah bukan karena tujuan apa-apa, ini betul-betul untuk memberikan sebuah masukan, perbandingan pengetahuan ya, atau bahkan sampai kepada sebuah pilihan bagi orang yang selama ini mungkin bingung mencari, membedakan sekian banyak tempat bekam. Kan alhamdulillah Masya Allah ya, saat ini tempat bekam banyak ada di mana-mana, dan itu tentu saja sesuatu yang sangat disyukuri. Karena apa? Sebagai bagian dari dakwah sunnah Rasulullah SAW, khusus dalam bidang atib, dalam bidang pengobatan. Jadi semua insya Allah ikut andil dalam dakwah ini. Cuma memang kadang-kadang ada yang dianggap standar, ada yang tidak dianggap standar. Maka ini sekali lagi sebagai pembelajaran, sebagai pencerdasan, bukan sebagai untuk tujuan untuk membuli atau mendiskreditkan pihak lain. Kan saya tidak menyebutkan seseorang atau tempat tertentu ya. Ini murni sebagai pengetahuan, terutama bagi orang, teman-teman, saudara-saudara yang mungkin selama ini bingung membedakan antara tempat bekam 1, 2, 3, 4, model ini, gitu loh. Maka ini kita manfaatkan. Jadi maaf ya kalau umpamanya ini ada suara-suara yang agak berisik, sedikit berisik ya. Itu ya karena ini di ruang lobi Hotel Grand Dafam Rohan Syariah Jogja ya, begitu. Dan kalau boleh saya ikut kabarkan bahwa ini hotel yang menurut keluarga Ana sangat recommended. Maka ketika kami sekeluarga dalam perjalanan melewati Jogja hari ini ya, kita pilihannya adalah ke Hotel Grand Dafam Rohan Syariah di Jogja. Di daerah apa nih? Kalau tidak salah ya dekatlah dengan Janti ya. Karena perjalanan saya kemarin dari Ponorogo lewat Janti, Solo, Janti, nah itu tinggal belok kiri, terus jalan pertama belok kanan udah nyampe deh. Dan mudah itu, kalau antum mau googling juga ada di situ. Baik, kembali kepada tema kita kali ini, bagaimana cara memilih tempat bekam yang terstandar, yang baik dari aspek higienitas, kebersihan, dan sterilitas. Nah, kita orang muslim, antum sebagai terapis muslim, tentu saja seharusnya, semestinya, ahsan afdolnya mengacu kepada dalil-dalil dalam bidang kebersihan. Di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan, yang ditahrij oleh Muslim. Jadi ini hadis sahih. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tahur syatrul iman. Suci itu separuh dari bagian iman. At-tahur di sini kalau dalam bidang at-taharah, bersuci, seperti wudu, seperti mandi, seperti menghilangkan najasah, itu sudah ada aturan dalam hukum fikihnya berdasarkan sekian banyak dalil. Nah, at-tahur dalam
bidang kesehatan, pengobatan hijamah bekam, ya itu bolehlah diartikan sebagai kebersihan secara umum, higienitas sampai kepada sterilitas. Begitu. Maka disebutkan dalam hadis lain, walaupun ini tidak kuat hadisnya, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib wa huwa nadifun yuhibbun nadafah wa huwa karimun yuhibbul karam wa huwa jawadun yuhibbul jud fanaddifu afniyatakum. Tapi ana lebih suka mengatakan ini perkataannya Sa'id bin Musayyab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Allah itu thayyib, ya, dan menyukai yang thayyib. Thayyib itu bisa diartikan secara umum sebagai sesuatu yang proporsional dalam bidang pengobatan, ya kebersihan tadi, higienitas dan sterilitas di antara syaratnya. Thayyib bisa diartikan yang baik-baik dan ada beberapa makna lain. Maka berikutnya, wa huwa nadifun yuhibbun nadhafa. Allah itu bersih dan menyukai yang bersih-bersih. Dan seterusnya. Saya pegang sampai sini aja dalam konteks tema kita kali ini. Dari dua dalil ini, ya, terutama yang pertama, at-tahur syatrul iman, sekali lagi saya tegaskan, at-tahur dalam bidang bekam hijama adalah higienitas, kebersihan dulu, kebersihan, higienitas, sterilitas. Begitu. Dijaga ini. Saya bicara tentang efek praktek bekam yang tidak steril, yang tidak bersih, yang tidak hygiene, itu akan berpotensi menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain, dari alat kepada orang lain, dari alat kepada pembekamnya sendiri, dari alat kepada pasiennya, dan itu bisa menyebar ke sekian banyak orang. Bayangkan ada seorang penderita HIV/AIDS, dia minta bekam, coba bayangkan. Kalau pembekamnya tidak tahu bahwa dia adalah seorang penderita HIV, kemudian dibekam dengan tidak memenuhi standar kebersihan, higienitas, naudzubillah, berapa banyak pembekam nanti akan menyebarkan virus HIV kepada orang lain, dan itu biasanya para klien, para pasien bekam itu mayoritas kan juga orang muslim, maka akan berapa menyebar dia kepada kaum muslimin yang lain. Fatal, sangat fatal. Dan betul-betul saya mendapatkan seorang penderita HIV betul-betul dibekam oleh seorang pembekam. Coba bayangkan. Lebih fatalnya lagi karena kebiasaan pembekamnya yang tidak memperhatikan aspek SOP yang baik, kebersihan, standarisasi, higienitas, standarisasi, sterilitas, tanpa menggunakan hand glove, tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan APD, alat pelindung diri. Naudzubillah, ya Allah. Maka ini yang harus kita cerdaskan, yang harus kita benahi bersama-sama, supaya apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam bidang pengobatan, dalam bidang hijamah, dalam bidang bekam, sunnah mulia dikerjakan, dipraktekkan dengan cara yang mulia juga, begitu loh. Maka kemungkinan bagi para pasien yang selama ini bingung memilih tempat bekam yang baik, maka saya sarankan pilihlah tempat bekam manapun, siapapun, kepada siapapun, di kota manapun, pokoknya memenuhi standar sterilitas. Lah, standarnya apa? Berhubungan dengan tempat. Yaudah, antum kan tahu sendiri ya bagaimana tempat yang baik, ya, yang layak untuk sebagai tempat pengobatan, tidak corok, tidak norak, harus dijaga betul kebersihan lingkungannya. Alat-alat itu harus terpenuhi dulu, harus terpenuhi, kursinya, divannya, lantainya, ya, alat-alatnya. Yang alat-alatnya itu diletakkan yang standar, ya, saya bicara tentang standar itu di atas rak, namanya rak instrumen. Dan rak instrumen itu juga ada aturannya, bukan terbuat dari kayu, ya standar itu dari kaca, ya, yang apa, lapisannya itu, ya,
Biasanya kan ada 2 lapis, ada 3 lapis, ya monggo aja, terserah. Atau dari stainless steel, itu baru, nanti kalau dibersihkan mudah dan bisa. Ini salah satu contoh. Dan terutama untuk sterilitasnya, saya pilih yang paling sederhana saja, menggunakan apa? Menggunakan sterilisator. Jadi kalau umpamanya antum para pasien yang selama ini sudah biasa bekam dan kebingungan mencari tempat bekam yang standar dalam bidang sterilitasnya, kebersihannya, pilih itu, lihat ada enggak sterilisatornya itu yo, kayak lemari es, kayak kulkas yang ada 2 pintunya, yang atas agak kecil, yang biasanya untuk mensterilkan bahan-bahan dari plastik dan karet, kayak hand glove begitu, kop karena dari bahan plastik. Yang bawah panas untuk mensterilkan korentang, nirpeken, kom, ya banyak. Itu yang dari bahan-bahan besi, stainless, tembaga. Terus kalau tidak ada sterilisatornya, antum perlu mempertimbangkannya. Terus yang tidak kalah pentingnya, cara mudah untuk menilai, mungkin yang antum kebingungan memilih tempat bekam yang baik, yang standar, yaitu pilihlah pembekam yang menggunakan kasa steril untuk pembersihan kopnya, ya, darahnya. Jangan pilih, kalau umpamanya saya katakan secara vulgar, jangan pilih itu karena antum pasien yang menanggung resikonya, bukan pembekam ya. Pilihlah pembekam, praktek bekam yang menggunakan kasa steril dan bukan tisu. Sekali lagi, hindari praktek bekam yang pembersihan darahnya menggunakan tisu. Tidak ada sudah dimanapun produk tisu yang steril. Gunakan kasa. Kan itu tisu, ya, kan bisa disterilkan, bisa benar. Tetapi secara umum itu bukan alat sebagai alat pembersih luka, pembersih darah dalam bidang kesehatan pengobatan apapun, mau yang konvensional atau tradisional, tidak layak. Lah kalau sesuatu yang tidak layak dipaksakan, ya tetap aja tidak layak. Dan ingat, tisu ketika sering-sering digunakan untuk bersentuhan dengan kulit, barrier kulit yang terluka, yang terbuka, berisiko karsinogenik, pemicu karsinoma. Karsinoma itu istilah lain dari kanker, bukan kantong kering, kanker beneran itu. Ustadz, saya sudah biasa bekam dan saya tidak terpapar oleh kanker, terkena kanker walaupun saya dibekam menggunakan tisu. Dan itu biasanya juga disampaikan, hujah ini disampaikan oleh para pembekam yang masih menggunakan tisu. Memang benar, efek karsinoma atau kanker itu tidak seketika terjadi pada diri pasien. Itu memerlukan perjalanan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari immunity system pasiennya. Kalau dia prima, ya agak lama. Tapi kalau tidak prima, ya cepat. Ini ilmu mencerdaskan pasien bekam. Kalau ada pembekam yang masih ngeyel, ya udah abaikan aja ini konten anak. Ini pencerdasan bagi para pasien bekam. Antum yang menanggung resikonya sendiri, bukan pembekamnya. Tetapi bagi antum para pembekam yang ingin mengubah dari suatu kondisi yang dianggap kurang baik menjadi baik, yang kurang layak menjadi layak, yang kurang bermartabat menjadi bermartabat, yang karim, yang kurang karim menjadi karim, seperti tadi perkataan Sa'id bin Al-Musayyab, yang kurang nadif menjadi nadif, ya ubah dari penggunaan tisu menjadi kasa steril. Udah, ndak berat itu, dari segi ekonomi juga ndak berat. Cuma yang berat kadang-kadang sebagian orang itu kan cara berpikirnya. Sekali lagi saya katakan, cara berpikir itu, maka harus diubahnya cara berpikirnya dulu, bukan berpindah dari penggunaan tisu kepada kasa steril. Antum ubah dulu cara berpikir. Itu ya, setuju ya? Dah, setuju aja. Dah, begini aja. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.